Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pemirsa nge-share yang dirahmati Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih atas masukan, feedback, dan juga saran serta kritikan dari teman-teman pemirsa nge-share di kolom komentar. Dan insya Allah kita akan terus melakukan perbaikan. Kali ini ada tamu spesial kita, tamu spesial saya, ya. Ini yang sekarang sedang mengguncang ya panggung Indonesia dalam debat-debat ilmiah intelektual yang mengingatkan kita kepada tradisi ulama terdahulu, ya, menulis, kemudian dibantah dengan tulisan, ceramah dibantah juga dengan penyampaian atau orasi, dan sebenarnya di Indonesia juga dulu seperti itu, ya, ketika ada arus gerakan katakanlah dulu namanya pribumisasi Islam, atau arus yang namanya sekularisasi. Ya, Cak Nur, ya. Itu juga direspon oleh banyak intelektual Muslim. Ada Prof. Rashidi, ada Pak Adian Husaini, ada Daud Rashid, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang sekarang kita hidupkan kembali. Bersama kita Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya? Alhamdulillah. Ini beliau masih muda ini. Kelahiran tahun berapa nih? 94. 94, ya Allah. Sekarang 30 lah. Alhamdulillah. 30, Pas ya 30 ya. 30 itu berarti ketika mendapatkan master di Al-Azhar usia berapa? Ya sebelumnya 29, 29 ya. 29, alhamdulillah. Kita lihat nih tayangan yang satu ini. Mungkin ada yang kangen sama dia. Iya. Salah satunya. Iya. Kalau gitu tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Iya. Ya ada. Ya, kalau dari mana ada? Tahu dari mana ada? Ya ini saya indra saya melihat. Ya, itu indra rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Ardi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Oke, ada lagi sebenarnya banyak video-video beliau itu. Ya, dengan ini ya, Profesor Munim Siri. Dengan Munim Siri, ya. PT IKI. Di PT IKI, kemudian juga paparan tentang diskusi di INSIS, ya. INSIS. Tentang membahas Quran itu kalam ilahi atau kalam Nabi SAW. Subhanallah. Jadi terima kasih. Ini sudah ikut membantu, ya, mencerdaskan, ya, anak bangsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat, ya, teman-teman lihat ini daftar bukunya sudah banyak ini. Waduh, ini gimana, kita pengen cerita, pengen dapatkan informasi langsung, ya. Ini ada, saya lihat ini ada berapa? Ada 13. Ada 12 di sini, ya, di Kaira. 13 sebenarnya. Sudah ada 13 sekarang, 13, ya. Luar biasa. Ya, ini baru fresh graduate dari Al-Azhar sudah menulis 13 buku. Saya udah lama baru 9 buku. Jadi beliau ini sangat fenomenal. Bisa diceritakan, Ustadz Nuruddin, kenapa ini latar belakangnya pendidikannya dari mana? Banyak orang bertanya-tanya. Iya, pertama saya mondok di salah satu pondok pesantren di Tangerang, namanya Ponpes Babu Salam. Dia ponpes modern, ya. Selama kurang lebih 6 tahun, setahun kemudian jadi pengajar di sana. 2012 saya memutuskan berangkat ke Mesir, sampai 2017 tanpa pulang sama sekali. 7 tahun. 2012. Maaf, 2019. Dari 2012 sampai 2019, 7 tahun. Itu untuk S1. S1 selesai 2016. Saya lanjut S2, Tamhidi 2 tahun. Artinya sekolah lagi 2 tahun, ya. Kemudian selesai Tamhidi 2 tahun, 2019 saya pulang setelah mengajukan judul. Kemudian 2019 saya pulang, ditakdirkan menikah di awal 2020, tiba-tiba COVID. Tersandralah saya 2 tahun di Indonesia, mengajar di pondok pesantren milik istri. Kebetulan istri punya pondok pesantren, saya mengajar di sana 2 tahun. Akhir 2021 saya balik. Awal 2022 saya nulis tesis, balik ke Mesir untuk menulis tesis, merampungkan tugas S2. Selesai. Apa judul tesisnya? Itu semacam tahqiq sih. Tahqiq, ya, atas salah satu syarah Imam Al-Laqani. Syarah Ausat, beliau punya 3 syarah seperti yang pernah saya paparkan di debat itu. Syarah Kabir, Syarah Ausat, Syarah Saghir. Syarah Ausat itu namanya Talkhisut Tajrid. Itu pun hanya bagian tertentu saja. Nah, kemudian selesai 2023. Jadi sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, ya. Alhamdulillah. 1 tahun setengah sih. Untuk sampai sidang 1 tahun setengah. Alhamdulillah. Pulang, ya sudah.
Sekarang belum di Berarti Indonesia. asli Tangerang. Asli, aslinya? saya asli Sukabumi sebetulnya. Oh, Sukabumi. Lahir di Sukabumi. Oh, lahir Sukabumi. Resmi Orang Sunda. tua? Orang Sukabumi? tua juga semua orang Sukabumi. Tapi saya merantau karena mondok pesantren di Iya, Tangerang. Orang tua saya juga merantau. Akhirnya kita hidup lama di Tangerang dan saya sekarang berjodoh sama orang Tangerang. Sudah jadi orang Tangerang. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah. Itu kisah perjalanan intelektualnya. Ini kenapa suka membahas masalah teologi dan Iya. memilih jurusan akidah? Betul. Jadi begini ya Pak. Dulu itu sejujurnya saya itu berharap bisa bisa konsentrasi dalam bidang tafsir karena saya cukup terinspirasi sama Pak Quraish Shihab yang karangannya banyak itu. Ya kita bisa setuju dengan tidak setuju dengan beberapa pendapatnya, tapi yang perlu kita akui beliau seorang intelektual yang ya layak diteladani dalam produktivitas ya, Pak Quraish Shihab. Saya kagum dengan beliau, saya pengen jadi tafsir. Sampai di Al-Azhar, 2 tahun di Al-Azhar, tahun pertama, tahun kedua kita kan belum ambil jurusan. Betul. Nah jurusan diambil tahun ketiga. Saya ngelihat di Mesir itu orang-orang yang sekolahnya sekolah jurusan akidah filsafat itu punya wawasan keislaman yang begitu matang gitu loh. Ada Syekh Ahmad Thayyib menjadi Grand Syekh Al-Azhar, Ya, ada ya, Sa'ali Sami An-Nashar, ada Profesor Hamdi Zaksuk, pasti mengenal yang mantan Menteri Wakaf Agama. Mesir selama 15 tahun di era Mubarak itu. Syekh Hamdi Zaksuk kemudian dan beberapa tokoh-tokoh terkemuka Mesir yang lain mendalami ilmu ini. Bahkan Ya. Grand Syekh Al-Azhar sebelumnya juga banyak yang dari Iya, ahli iya, filsafat. betul. Nah, Seperti Mustafa Al-Farisi. kemudian kebetulan waktu di kampus kok nilai saya kalau ulumul Quran, hadis itu kok kayak kurang memuaskan Kurang gitu memuaskan. ya. Giliran mantik, filsafat, tauhid, ada yang dapat 190, mumtaz, jayidan. Pikir saya mungkin ini jodoh lah. Dan ini mungkin pesan untuk anak-anak yang kerap kali kebingungan mengambil jurusan ya. Kalau kuliah tuh kalau bisa ambil jurusan yang Anda sukai. Jangan dengerin apa kata orang. Betul. Ini penting. Saya karena beberapa kali ditanya, Ustaz, saya bingung jurusan apa. Ambil jurusan yang sesuai dengan kecenderungan Anda. Iya, iya, betul. Jadi jangan apa kata orang. Memang kalau orang tua bisa diajak diskusi. Ya. Kecenderungannya kan awalnya melihat pengen jadi ahli Iya, tafsir. iya. Lalu kemudian bisa berubah dan karena melihat tadi. Iya, kontribusi orang-orang yang mendalami ilmu ini dalam dunia pemikiran Artinya bisa ternyata. berubah ya juga ya. Iya. Nah, saya berpikir mungkin ke depan orang tuh akan membutuhkan ya ilmu-ilmu semacam ini karena aliran-aliran yang menyimpang itu, pikiran-pikiran aneh itu biasanya terlahir dari orang-orang yang minim wawasan tentang ilmu-ilmu semacam ini. Itu Iya. fakta loh, Mas. Iya, iya. Itu fakta. Jadi orang-orang yang terpapar oleh pikiran-pikiran liberal, pikiran kaum sekuler, orang-orang ateis itu rata-rata, saya bilang rata-rata ya, itu orang-orang yang minim wawasan logika, minim wawasan ilmu kalam. Bahkan guru saya pernah memberikan pesan, ya bunai, idza aradta ayyakun laka sya'nun fil alam fa'alaika bi ilmil mantiq wal kalam. Anakku, nanti kamu kalau mau jadi orang berilmu, orang punya kedudukan tinggi dalam dunia keilmuan, dalami 2 ilmu. Ilmu mantik, ilmu logika, dan ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu mantik itu memberikan fondasi pemikiran bagi kita. Kita tuh mau kuliah jurusan apapun, baca buku apapun, pemikiran apapun, isinya ya pemikiran. Kalau nggak punya landasannya, kita akan mudah terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang absurd itu. Iya, iya. Nah, kita harus punya fondasi. Jadi semacam fondasi keilmuan yang mau tidak mau harus makanya Imam Ghazali dengan ungkapan yang terkenal itu kan, la yusaqu bi ilmihi, yang belajar ilmu itu la yusaqu bi ilmihi. Lagi dipertanyakan keilmuannya gitu loh. Oh. Karena dia fondasi keilmuan seseorang. Dengan belajar logika itu kita bisa membedakan mana pendapat yang cacat, mana pendapat yang tepat, mana yang rasional, mana yang tidak, mana yang harus ditolak, mana yang harus diterima. Itu yang minim di kita sekarang. Jadi andaikan pegiat media sosial itu punya wawasan logika yang matang, saya kira itu pikiran-pikiran itu nggak bakal laku kok. Iya, iya. Ditambah ilmu kalam. Ilmu kalam itu bukan hanya membahas tentang keyakinan. Ini yang kadang-kadang yang perlu kita luruskan ya. Ilmu kalam itu bukan hanya membahas tentang ketuhanan, kenabian, dan hal Dogma gitu, seolah-olah Bukan. seperti orang pendeta belajar di seminari. Enggak. Justru ilmu kalam itu kalau kita belajar ilmu kalam dengan referensi primernya, di sana ada pembahasan filsafat, pembahasan metode keilmuan, epistemologi, sudah tercampur, terintegrasi ilmu kalam dengan filsafat itu. Nah, itu kalau kita pelajari, itu bisa membekali diri kita atau memberikan landasan yang kokoh bagi keilmuan kita sebelum kita mengakses pikiran-pikiran yang beragam itu. Saya merasa, Mas. Jadi saya merasa ini barangkali saya menceritakan ini supaya memotivasi anak-anak muda di luar sana. Saya merasa setelah saya mempelajari ilmu ini dengan saya sebelum mempelajari ini kok kayak yang beda gitu loh. Gini perbandingannya. Padahal di Indonesia, mohon maaf sebentar, orang tua itu sudah agak alergi kalau masukin anak ke fakultas agama. Ibu saya bahkan nanya. Jurusan agama, Filsafat, filsafat, nggak boleh nih. Iya, kan Liberal kan? identiknya sesuatu tuh orangnya sombong-sombong, orangnya itu angku-angku, sok kritis. Iya, Di iya. Al-Azhar itu dosen-dosen filsafat, soleh-soleh. Saya punya dosen filsafat, wah ahli filsafat barat, tapi baca Yasin tiap hari. Wiridannya itu. Bahkan ada tuh Profesor Hamdi Zaksuk kadang-kadang bawa tasbih kan, sebelum ini tuh waktu jadi Menteri Wakaf kan kemana-mana. Terus orangnya disiplin gitu ya. Grand Syekh Al-Azhar itu orang soleh apa itu? Iya, iya.
tarekat, orang seorang sufi gitu loh, Iya. tapi bisa menjadi seorang pembelajar filsafat yang sejati. Bahkan disertasi tentang filsafat, tapi dengan kesolehan dan ketawaduan yang sedemikian luar biasa. Nah, dari situ saya menyebutkan, oh kalau gitu bukan ilmunya yang salah, ya orangnya aja itu mah. Iya. Memang ya, filsafat itu kan dia itu melatih cara memperdalam daya kritis kita. Itu memang kalau nggak diimbangi dengan ilmu hati, ilmu tasawuf, kadang memang bisa memunculkan kesombongan. Iya, iya. Makanya harus diimbangi. Nah, saya juga alhamdulillah lama di Al-Azhar tuh belajar gitu ilmu tasawuf kepada Iya. masyayikh yang memang kita belajar ya buku-buku tasawuf ya. Karya-karya para ulama ya Imam Athaillah, Imam Al-Ghazali dan lain-lain, dan itu perlu dipelajari sama orang yang menekuni ilmu semacam ini. Kalau enggak, itu memang ya bukan ilmunya yang salah, tapi kadang-kadang efek sampingnya itu begitu. Orang merasa, dia cerdas, gini. Iya, iya. Itu bahaya memang. Betul. Saya jadi ingat ada senior kita dulu, salah seorang doktor alumni Al-Azhar juga filsafat, itu nulis disertasi tentang Nazariyatul Ma'rifah Iya. Indal Junaid Al-Baghdadi. Iya. Nah, dan pembimbingnya juga seorang alim, seorang sufi, Iya. seorang tarekat Syekh Al-Kurdi itu ya. Iya. Luar biasa. Nah, Itulah kalau jalan cerita itu. di Al-Azhar itu kan menarik ya. Jadi teman-teman buku-buku ajar diktatnya di Al-Azhar itu lusuh-lusuh, nggak menarik lah. Apalagi ilmu mantik. Ilmu mantik saya tuh nilainya paling jelek dibandingkan yang lain. Ada yang jahit, ada yang makbul. Tapi kalau ilmu kalam, saya alhamdulillah bagus lah. Iya. Sempurna nilainya gitu. Jadi ilmu kalam itu sangat relevan untuk zaman sekarang, Sekarang, kenapa? ya. Karena pikiran-pikiran yang merusak dan meragukan dasar-dasar keimanan, fondasi keimanan itu semakin banyak. Apalagi di era medsos kayak sekarang ya. Nah, dengan ilmu itu semacam kita memberikan imun ya, yang bisa membentengi kita dari virus-virus semacam itu. Ya saya ngerasanya begitu. Dulu saya waktu sebelum belajar ilmu ini, kalau baca buku orang-orang liberal itu, kadang-kadang saya tahu ini masalah nih, bermasalah nih, tapi saya nggak tahu gimana cara bantahnya. Ya salam, setelah belajar ilmu itu, baca satu baris gitu kan, saya bisa tahu ini masalahnya ini, bikin tulisan 1, 2, 3, ini masalahnya, kayak gitu. Oh, jadi ada Terbayang. kerangka berpikirnya. Terbayang. Karena ketika kita mempelajari landasan berpikir yang benar, kita akan mudah menguak sisi-sisi kecacatan dari pikiran yang beragam itu. Oh, ini Iya, masalah nih, masalahnya di sini. Nah, mungkin salah satu hikmahnya ya buku-buku ini terlahir karena saya dulu mendengarkan nasihat guru saya itu, saya dalami dan saya mendapat manfaatnya. Dan saya sering menyampaikan ini ke berbagai anak-anak muda gitu kan, yang barangkali ingin mengikuti atau menelusuri dunia yang sama. Saya sarankan kalau bisa sebelum bersentuhan dengan buku-buku barat itu, baik yang terjemahan ataupun yang versi Inggrisnya, kalau bisa dalami ilmu alat dulu dah. Iya, iya. Terutama ilmu logika itu ya. Rata-rata orang-orang yang terpengaruh dengan pikiran semacam itu rata-rata memang begitu, logikanya itu kurang beres gitu loh. Dulu di pesantren sebelum ke Al-Azhar itu memang sudah akrab dengan Enggak, sama sekali. dengan buku-buku mantik. Sama sekali. Itu ini. baru di Al-Azhar. Al-Azhar yang pertama kali memperkenalkan saya pada ilmu. Oke. Tapi Itulah. langsung nyambung ya, nyetrum ya. Klik aja Klik gitu, gitu loh. ya. Iya, dan saya suka gitu karena dia kan lebih banyak, kalau di jurusan akidah itu kita lebih banyak dituntut untuk berpikir. Dan saya lebih sukanya begitu ketimbang menghafal. Jadi walhasil Jadi itu buku pertama antum itu ilmu mantik. Betul. Katanya terbit di Kairo juga. Dia terbit Kairo, habis itu laku ya kan, kemudian saya ajuin ke Jadi penerbit Kairo menerbitkan buku bahasa Indonesia. Iya, karena bisa banyak pelajar Indonesia. Unik itu. Banyak pelajar Indonesia dan itu kan diktat kebetulan. Iya. Nah, kemudian terbitkan di Indonesia juga alhamdulillah laku. Cetakan pertama itu kalau nggak salah 2000 eksemplar gitu. Habis, kemudian cetakan kedua itu seingat saya 5.000 kalau nggak Itu tahun berapa pertama kali dicetak? 2020. 2020. 2020 sebelum saya menikah. Iya. Sebelum saya menikah. Heeh. 2020. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan buat mahasiswa baru. Gitu? Iya, jadi itu memang buku sejak awal saya kan mengajar beberapa kelompok mahasiswa. Kata saya pengen memudahkan aja gitu loh. Sambil iseng menelurkan hobi saya. Karena memang saya suka nulis kan. Saya bikin artikel-artikel. Saya share di media sosial, orang pada suka gitu loh. Karena emang saya berusaha tuh memudahkan contoh-contohnya, mengemas dengan gaya penyampaian yang kekinian. Bukan cuman arinsan, hayawan natik, al-faros, hayawan sohil, tapi kan banyak terjemahan. iya, berusaha untuk mengkontekstualisasi supaya orang tahu ini relevan gitu loh. Itu referensinya luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Saya nulis di media online, kemudian itu secara berkala. Lama-kelamaan saya mikir, wah ini saya ini kalau jadiin buku, ya udah saya jadiin buku aja. Tinggal tambahin referensi gitu kan, koreksi sana sini, masukin referensi yang beragam, jadi buku dan alhamdulillah gitu loh. Yaitu. Buku kedua apa? Buku kedua itu ilmu makulat. Apa itu ilmu Itu makulat? tentang sebenarnya salah satu sub dalam filsafat peripatetik. Jadi ilmu makulat asyrah yang substansi. Iya. Zaidut tawil azraqu ilmu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi. Itu kan itu yang makulat asyrah itu substansi aksiden. Aksiden yang 9 itu.
Ya sebenarnya itu sama tuh, itu pembahasan filsafat sebetulnya. Nah itu juga dikemukakan oleh para teolog untuk membuktikan keberadaan Tuhan sebetulnya substansi aksiden itu. Coba kita bisa bayangin nih, kebayang nggak itu ilmu makulat itu kan lumayan tebal ya. Itu sebetulnya pembahasan itu diuraikan dalam buku-buku kalam, tujuannya untuk sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Sebagai bukti bahwa ulama kita itu serius membangun fondasi keimanan itu. Ya Anda lihatlah, coba bayangkan itu, hanya menguraikan ini substansi, ini aksiden, itu bisa berjilid-jilid gitu loh. Itu jadi kalau Dan ada dengan orang membuktikan fa'lam annahu la ilaha iya, illallah. udah membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Orang itu mengkaji sedemikian dalam gitu ya, diperinci istilah-istilahnya, kemudian diperinci lagi argumennya. Kalau ada kritik, dikritik-kritik atas argumen. Itu yang kita jumpai dalam hazanah keilmuan para ulama kita. Ilmu makulat itu membahas tentang kategori ini substansi, ini aksiden. Substansi itu ya kira-kira inti dari sesuatu. Sekarang misalnya ada gelas. Apa sih gelas itu intinya? Kan bukan warnanya. Kalau warnanya berubah jadi hitam, dia tetap gelas dong. Ya. Jadi kalau kata para teolog, substansi itu senantiasa disertai oleh aksiden. Substansi itu jauhar, aksiden itu arad, ya kan? Nah, karena arad itu hadis, artinya ada dari ketiadaan. Sekarang dilihat. Sekarang warna ini kan sebetulnya itu berubah. Ini nggak ada perubahan sebetulnya. Kalau kita tanya sama para ilmuwan, warna yang sekarang itu beda dengan warna besok sebetulnya. Makanya kalau kita lihat tembok nih yang dulunya misalnya hitam, tiba-tiba setahun kemudian kok berubah warna, emang begitu. Baju kita tuh berubah gitu. Berubah. Aksiden kita itu. Terutama kalau kita perhatikan alam itu nggak lepas dari gerak dan diam. Kadang-kadang bergerak, kadang-kadang diam gitu kan. Itu kan sesuatu yang berubah-ubah. Ada dari ketiadaan. Digerak ada, kemudian tiada, diam ada, kemudian tiada gitu kan. Makanya para teolog menyimpulkan dengan analisis filosofis itu bahwa setiap substansi disertai oleh aksiden. Aksiden itu baru. Jadi kalau gitu substansi juga baru dong. Baru itu artinya ada dari ketiadaan. Nah karena alam ini ada dari ketiadaan, berarti ada yang mengadakan dong kalau begitu. Subhanallah. Tuhan dong kalau begitu. Siapa lagi kalau masa alam dikatakan mengadakan dirinya sendiri. Ini yang kedua ya. Yang ketiga logical fallacy. Nah, itu fallacy. yang lumayan besar itu. Sekarang cetakan ke-13. Alhamdulillah. Anda melihat ada pergeseran apa? Sekarang anak muda, terutama Gen Z, generasi milenial itu, apakah mereka sudah bosan dengan kajian fikih atau perdebatan ilmu hadis, ahli hadis dengan ahli apa gitu kan, tasawuf atau ahli hadis dengan Asy'ariyah misalnya kan? Itu sekarang lebih kepada logik, kemudian ingin memperkuat akidah melalui penalaran. Itu bagaimana? Sebenarnya semua ilmu pada akhirnya itu tetap penting kalau kita tempatkan di kotaknya masing-masing. Jadi kajian fikih itu masih penting, masih relevan, di pesantren-pesantren masih dikaji gitu kan. Tapi kita juga perlu memperhatikan dunia nyata yang kita hidupi sekarang ini. Nah sekarang ini alam internet ini ya, orang itu bisa bicara apa saja, bisa menyampaikan pikiran apa saja, dan sebagian besarnya kadang-kadang bertolak belakang dengan atau menyerang, dua tanda petik ya, atau meragukan fondasi-fondasi keimanan kita. Nah, secara otomatis kan kita perlu merhatikan dong ilmu yang concern dengan hal ini, ya ilmu akidah ini. Nah, untuk menyampaikan akidah atau keimanan secara mantap kepada orang-orang di luar sana yang kadang-kadang nggak percaya Quran, nggak percaya hadis gitu. Ya mau nggak mau kita harus pakai logik dong. Harus menggunakan logika. Itu satu-satunya tools yang bisa memuaskan mereka. Ya tentu ada orang yang tetap nggak mau nerima, itu persoalan lain gitu loh. Tapi pada akhirnya kalau dia nggak percaya dengan bukti-bukti skriptural, jadi teks-teks suci gitu kan, ya sudah kita tunda ini, ayo kita gunain ini. Nah itu relevansinya sangat nyata gitu loh ilmu ini. Nah sekarang memang anak-anak muda, sebagian anak-anak muda kita itu di tengah zaman serba instan ini gampang tuh terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang datang dari luar itu. Ateis atau yang agnostik, ya. Apalagi sebagian buku-buku itu diterjemahkan. Kayak bukunya Richard Dawkins itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ah itu kan kalau kita nggak punya alat, kemudian kita susupkan ke mahasiswa, ya kan bahaya dong. Saya sering ngasih permisalan gini Pak. Anak muda itu kalau belum memahat fondasi keilmuan secara matang, tapi sudah mengakses buku-buku semacam itu persis kayak orang belum bisa nyetir tapi udah masuk jalan tol. Belum punya SIM lagi. Ya mati ujung-ujungnya tersungkur lah sudah, ya kan? Jadi kita itu perlu belajar agama, ilmu-ilmu keagamaan secara bertahap, bitadarruj gitu ya, secara gradual. Paham dulu fondasi keilmuannya, ya ilmu nahwu sorof itu ilmu alat. Tapi ada ilmu alat yang kadang dilupakan orang, dia itu tadi ilmu logika itu. Logika, ilmu jadal, dasar-dasar filsafat tentunya ya, supaya kita dan dari ahlinya gitu loh. Belajar agama itu nggak cukup dengan membaca buku doang. Ya, akhirnya ketemu orang kan sekarang akrabnya dengan gadget ya, dengan TV, Android, Smart TV. Saya kira ketemunya dengan yang model-model tadi. Saya kira itu pentingnya. Dan bebas dia ngomong. Itulah celakanya zaman sekarang ya. Jadi kita perlu menyadarkan diri bahwa agama itu hal yang paling penting dalam hidup. Agama itu manfaatnya nggak cuma sekarang, tapi kita bawa sampai alam sana. Kan kita kalau udah mati yang pertama kali ditanya itu kan keimanan kita, merebuk,
Mata qulu fi hadzal rajul, Nabi Muhammad maksudnya. Iya, Itu pertanyaan pertama. Iya. Nanti dihisab, sholat kita dihisab. Iya, Tapi sebelum itu kan kita ditanya keimanan kita. Iya. Kamu beriman apa enggak gitu loh. Dan iman itu perlu burhan. Perlu burhan, perlu dalil. Makanya saya buku terakhir yang saya tulis itu syarah atas Ummul Barahin. Iya. Coba lihat dari namanya saja Ummul Barahin, Ummul induk Barahin. dari bukti-bukti. Imam Sanusi itu kan, ya saya Iya. mensyarah Ini yang dasar-dasar akidah Ahlussunnah Jamaah. Jamaah itu buku terakhir. Iya. Itu sengaja memang saya setting untuk pemula. Kan di luar sana ada orang-orang nggak pernah mondok, nggak pernah belajar akidah, Tuh. tapi lupa bahwa akidah itu fardu ain loh hukumnya. Iya, Belajar iya, akidah iya. itu wajib. Jadi jangan dikira agama itu cuma sebatas sholat, sebatas haji atau umroh. Akidah itu fondasi dari agama Anda. Oke. Anda sholat buat siapa? Buat Tuhan. Tuhannya tahu nggak? Sifat-sifatnya kayak gimana? Yang mustahil bagi dia apa? Kelihatannya sederhana ya, sifat 20, mustahil 20. Ternyata kalau diperinci lagi, ada persoalan-persoalan yang harus kita jawab. Nah itu gunanya mempelajari akidah. Minimal itu dasar-dasar. Dasar-dasar secara umum. Biar ketika kita beragama, ada orang meragukan, kita bisa jawab minimal. Itu untuk kita sendiri gitu loh. Sekarang rasionalisasi sifat 20 itu gimana dalam konteks kehidupan sekarang? Ya sebenarnya begini. Ada yang menganggap, kita belajar akidah nggak perlu tuh belajar pakai sifat-sifat begitu, langsung aja dari Quran itu pakai sebetulnya rumusan yang sengaja disampaikan oleh para ulama untuk memudahkan. Karena pada dasarnya sifat Allah itu nggak terbatas. Jadi jangan Anda punya bayangan bahwa sifat Allah itu hanya Dibatasi 20 saja. Enggak. Oke. Itu memudahkan ulama. Kayak gini nih misalnya. Allah itu punya sifat kudrah, sifat kuasa. Tapi kan ada nama-nama Allah. Ar-Razzaq, Al-Hadi, Al-Mudil. Itu kan nama-nama. Ar-Razzaq maha pemberi rezeki. Al-Muhyi maha menghidupkan. Al-Mumit maha mematikan. Dengan mengayakini sifat kudrah, bisa mengcover itu semua gitu loh. Bahwa Allah itu menghidupkan, Allah mematikan, beri hidayah, menyesatkan, dan lain-lain. Jadi itu memudahkan kan. Ketimbang orang menghafal semua sifat, dan emang gak bakal bisa dihafal semua sifat Allah. Jadi cukup diberikan landasan-landasan, dasar-dasar. Ummahatus sifat. Induk-induk sifat Tuhan yang sempurna, yang indah dan agung itu dirumuskan dalam sifat yang 20 itu. Bukan membatasi. Nah ini kritik juga untuk sebagian orang yang menuduh kaum Asy'ariyah itu membatasi sifat pada 20. Enggak ada ceritanya. Imam Sanusi itu menjelaskan famimma yajibu limaulana. Famimma yajib, ada kata min. Min itu litab'id kan. Di antara yang wajib bagi Allah. Di antara. Jadi kita harus mempelajari itu karena itu adalah induk-induk dari sifat kesempurnaan, keagungan dan keindahan Allah. Harus tahu kuasa itu apa bedanya dengan kehendak, bedanya dengan pengetahuan. Sekarang sekarang ini, Mas. Suka ada kan orang-orang yang nanya, kalau Allah itu tahu si fulan akan berbuat maksiat, kenapa enggak Allah palingkan aja? Kan Allah tidak menyukai perbuatan maksiat. Betul. Ada kan pertanyaan kayak gitu kan? Orang kalau belajar akidah tahu apa bedanya pengetahuan Allah dengan kehendaknya, dengan kuasanya. Itu kan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan lagi. Oh, kalau segala sesuatu ada yang mengadakan, yang nyiptain Tuhan siapa? Kan pertanyaan-pertanyaan begini kadang-kadang muncul, terbetik di benak sebagian orang. Ima ketika dia membaca pikiran orang-orang Barat gitu kan, yang kritis terhadap agama, atau dia merenung sendiri. Kalau dia nggak punya fondasi, bisa-bisa itu kan menggiring dia pada kebingungan. Lama-kelamaan, emang Tuhan ada ya? Ragu ditinggalin agamanya. Apa sih manfaatnya kita punya mengejar ke gemerlapan duniawi begitu kira-kira, dengan segala yang kita dapat di dunia ini, kalau mati tidak membawa keimanan itu sia-sia. Terus kita menelan penyesalan yang abadi. Coba Anda punya waktu sekian puluh tahun sama Allah, dikasih waktu, belajari itu akidah itu, karena bagaimanapun itu fondasi dalam agama. Iya, kalau fondasinya rapuh, bangunan akan runtuh kan. Tapi kalau fondasinya kuat, mau baca buku iblis sekalipun, kalau iblis bikin buku nggak akan mempengaruhi. Itu nasihat guru saya dulu yang saya petik sekarang manfaatnya. Dan sekarang terbukti kan di zaman medsos semacam ini. Dan saya kira penting tuh debat-debat terbuka semacam itu penting supaya ya publik, orang yang awam tercerahkan. Tercerahkan. Selama ini kan ada orang Islam yang ikut-ikutan doang. Jadi Muslim itu belum tahu bahwa agamanya itu punya landasan keilmuan yang sedemikian kokoh. Bahwa saya itu beragama, buktinya banyak. Cuma saya nggak tahu aja. Ada gunanya kita mempelajari ilmu ini, memperkenalkan kepada publik secara luas. Ini loh Islam. Islam itu begini. Sekarang ada orang yang mengatakan, oh, kalau nanti di surga itu emang muslim doang ya? Maksud Tuhan egois gitu? Dan surga kan luas. Surga kan luas kan? Kenapa enggak yang lain masuk surga? Apa enggak kesepian? Orang di surga. Itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan terjawab dengan sendirinya kalau kita mempelajari dasar-dasar akidah. Menarik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda petik menggelitik seperti itu ya. Surga itu kan luas. Kenapa hanya buat kita saja? Kenapa tidak ada kamar buat Bunda Maria, Bunda Teresa maksudnya, buat Karl Marx, buat apa gitu, buat tokoh-tokoh yang selama ini banyak berjasa kepada kemanusiaan? Gimana jawaban Anda?
Pertama, sorga itu hal yang gaib. Hal yang gaib itu hanya bisa kita pastikan melalui informasi yang sahih. Khobar shadiq. Ya. Nggak bisa kita memainkan perasaan atau memainkan nalar saja. Ya, ya. Ya, tapi menurut saya, nggak bisa menurut saya. Harus ada landasannya. Sejauh menyangkut hal yang gaib, maka landasannya harus berupa wahyu yang bersifat qat'i. Ya kan? Itu satu prinsipnya. Ya, perasaan saya, ya itu perasaan Anda. Nah, Anda kan ketika bicara sesuai dengan metode yang pas dong. Ya. Kalau bicara hal gaib harus bersandar pada khobar shadiq. Lihat apa yang dikatakan Quran. Karena kita punya satu teks yang terpercaya nih. Tervalidasi keilahiannya. Dan saya sudah bikin buku khusus membahas itu. Membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. 10 argumen bahwa Al-Quran itu benar firman Allah gitu kira-kira. Udah saya tulis. Kalau kita sudah sampai pada kesimpulan Quran firman Allah secara meyakinkan, lihat apa yang dikatakan Quran. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi itu adalah Islam. Suka atau tidak, Tuhan mengatakan begitu. Dan Islam itu bukan agama satu nabi. Islam itu agama semua nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, termasuk Nabi Musa dan Isa itu membawa agama namanya Islam. Islam itu intinya akidahnya sama. Yaitu akidah tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah sekaligus mengimani semua utusan Allah. Gitu kan? Jadi Nabi Isa ini datang dengan ajaran tauhid. Mereka akan selamat kalau beriman kepada Allah sekaligus ke Nabi Isa. Kita sudah hidup di era Nabi Muhammad sudah diutus. Konsekuensinya kalau mau berislam secara jujur, Anda harus beriman kepada Muhammad, Isa, Musa, dan Nabi-Nabi semuanya tanpa dibeda-bedakan. Tuhan hanya menurunkan satu agama. Ya kan? Logisnya kalau dikatakan agama yang benar itu hanya satu. Lalu Tuhan cuma nulis satu doang kok. Iya. Kan gitu kan? Tuhannya satu. Ya Tuhannya pun satu. Karena kalau semua agama dibilang benar, mereka kan punya konsep ketuhanan beda-beda nih. Ya kan? Terus kalau Anda katakan semuanya benar, berarti kalau Tuhan berubah-ubah dong. Misalnya contoh ya, tentu dengan penghormatan kita kepada orang Kristen. Konsep tauhid dari Islam dan Kristen itu beda. Orang Kristen meyakini Tuhan itu satu, betul. Tapi dengan 3 pribadi, dengan 3 hipostasis. Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 kan? Masing-masing 3 ini disebut sebagai Tuhan juga. Bapa ya Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi kalau dikatakan Tuhan kamu ada berapa? 1. Dengan 3 pribadi. Di Islam nggak ada partisi semacam itu. Allah itu wahid sekaligus ahad. Wahid la yata'addad, tidak berbilang. Ahad la yatajazza. Subhanallah. Terus? Itu konsep tauhid Islam. Nah, kemudian dalam aja kalau seandainya benar, ini Kristen benar konsep ketuhanan, Islam benar, kalau gitu Tuhan yang tadinya 1 itu menjadi 3 dong. Mengalami perubahan dong kalau begitu satu Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu satu, dia menurunkan satu agama, otomatis agama yang dia hanya satu gitu loh. Terus orang-orang non-muslim bisa masuk surga apa enggak? Tergantung. Non-muslim yang mana dulu. Karena ada ketentuan dalam akidah kalau ada non-muslim belum menerima dakwah. Kayak orang bisa di perosokan sana, nggak pernah dengar ada nama Nabi Muhammad, nggak pernah dengar ada Quran. Nggak pernah, itu belum sampai kepada Allah adil, nggak akan mengazab dia dengan azab yang abadi. Kalau dia mati tidak sebagai orang Islam karena belum menerima dakwah, dia akan selamat. Dihukumi sebagai hukum ahlu fatrah. Dan wahum minan najin. Ya, ala ra'il mutakallimin, berdasarkan pendapat para teolog. Maka Allah liyu'adzibahum. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Itu dalilnya, ya kan? Tapi orang yang sudah mengenal ini Muhammad, ini Quran, Anda berkewajiban untuk meneliti itu, gitu loh. Jadi nih, adilnya Allah. Orang Muslim, orang non-Muslim yang lahir sejak awal sebagai Muslim, sama-sama punya kewajiban belajar. Orang Muslim pun kalau ikut-ikutan doang, bisa-bisa imannya nggak diterima loh, Pak. Karena ada perdebatan di kalangan para teolog. Iman muqallid itu sah atau enggak? Orang yang beriman cuma ikut-ikutan doang. Allah ada. Kata siapa? Kata guru ngaji saya. Tahu dalilnya? Enggak. Nabi Muhammad Nabi, iya. Kata siapa? Kata ibu saya. Itu orang yang beriman begitu, diperdebatkan loh kesahihannya. Sebagai bukti bahwa Anda mau terlahir sebagai Nasrani, sebagai Muslim, Anda itu berkewajiban semuanya belajar. Tentang dasar-dasar keimanan. Berkewajiban. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti saya nggak sampai? Ya orang kalau Allah nanti akan menakar kejujuran itu. Keikhlasan itu. Walhasil, surga neraka itu sebetulnya hak prerogatif Allah. Tapi kita bisa melihat dari informasi-informasi yang terpercaya ini. Kalau nanya agama yang diridhoi oleh Allah apa? Ya tanya sama kitab yang turun dari Allah. Apa agamanya? Ya, Islam. Dan keyakinan ini tidak menafikan atau tidak mengharuskan kita berkonflik atau bermusuhan dengan umat agama lain. Jadi suka ada orang bilang, Anda egois ini. Kok egois? Orang lain juga berhak kok punya keyakinan begitu. Saya punya keyakinan begini dan berhak untuk membuktikan itu. Orang terima atau enggak terserah, dia saudara saya saudara dia. Selesai. Toleransi satu hal, hubungan sosial, akidah hal yang lain lagi. Jangan campur aduk. Jadi nggak masalah. Justru orang Islam tuh harus percaya itu sebetulnya. Karena itu min daruriyat. Maklum minad-din bid darurah. Ya. Dan tanpa harus meyakini ini fulan akan, kita nggak diperintahkan begitu. Kalau ada orang Kristen sekarang ngelihat, boleh nggak saya mengatakan ini calon ahli neraka? Nggak boleh. Karena kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang. Kan? Bisa jadi dia bertobat. Seminggu sebelum wafat bisa Allah kasih hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah. 5 menit sebelum meninggal bisa jadi kan?
Ya sudah, dalam muamalah kita bertoleransi dengan siapapun, tapi dalam ranah keyakinan kita terikat dengan fondasi keimanan agama kita.